Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syari Arab. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Jadi kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan tentang isi daripada kitab Irsyadus Sarih, yang dimana tugas ini dibimbing oleh Bapak Haji Muhammad Abdul Muin LCMA dalam mata kuliah hadis. Oke teman-teman, mari langsung kita bahas mengenai kitab Irsyadus Sarih ini. Kitab Irsyadus Sarih ini merupakan sarah daripada kitab Bukhari Muslim, yang dimana penulis daripada kitab ini ialah Imam Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Kastalani Al-Misri Al-Qahiri, ataupun sering dikenal dengan Imam Al-Kastalani. Jadi beliau itu adalah seorang ulama terkemuka dari abad ke-9 Hijriah. Beliau itu dikenal sebagai ahli hadis maupun ahli tafsir. Karya Irsyadus Sarih ini merupakan salah satu sarah ataupun penjelasan dari kitab hadis Sahih Bukhari yang bertujuan untuk lebih memahamkan para pembaca ataupun para pemula. Mari kita bahas secara singkat tentang riwayat penulis kitab ini. Jadi beliau Imam Al-Kastalani ini lahir pada bulan Dzulqa'dah tahun 851 Hijriah di Kostalah ataupun Mesir. Beliau bermazhab Syafi'i. Karya utama beliau ialah kitab Irsyadus Sarih. Beliau wafat pada bulan Muharram tahun 923 Hijriah di Kairo ataupun Mesir. Dan sekarang kita bahas tentang di antara guru-guru beliau, guru-guru Imam Al-Kastalani. Jadi di sini saya hanya menyebutkan 3 saja, di mana yang pertama ialah Burhan Al-Azhari, seorang ahli ilmu nahwu yang masyhur pada masanya, dan yang kedua itu adalah Hafiz As-Sakhawi, seorang ahli dalam penghafal hadis, dan yang ketiga itu ialah Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang pemuka fikih Syafi'i dan ahli tasawuf dan lain-lain. Jadi sahabat semua, kitab Irsyadus Sarih ini merupakan sumber penting dalam memahami hadis-hadis Sahih Bukhari. Kitab ini memberikan penjelasan yang mendalam mengenai sanad dan matan hadis, seperti yang saya tuliskan dalam PowerPoint saya. Yang pertama itu ialah penjelasan matan hadis yang begitu memuaskan tentang pembahasannya. Begitu juga dengan analisis sanad, rantai periwayatannya bagus ataupun sahih. Intinya dalam kitab Irsyadus Sarih ini di dalamnya itu terdapat hadis, semua adalah hadis-hadis sahih. Seperti ringkasan kitabnya, saya juga buat di sini tentang ringkasan kitabnya, bahwa di sini sebelum dibahas tentang matannya, terlebih dahulu di sini dibahas tentang babnya mengenai apa, agar ketika pembaca ataupun para pemula bisa mencari pembahasan yang ingin dibahas. Jadi di Irsyadus Sarih ini disebutkan dulu tentang bab-babnya, disebutkan dulu bab-bab yang akan dibahas dengan penjelasan tentang pengertian ataupun definisi dari kitab atau bab yang dibahas. Teman-teman, tujuan daripada penulisan kitab Irsyadus Sarih ini adalah untuk mempermudah pemahaman tentang dasar-dasar usul fikih mengenai hukum-hukum dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Sahabat semua, jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang isi daripada kitab Irsyadus Sarih ini. Jadi di sini saya membuat 2 pertanyaan. Mohon
Mohon dijawab ya teman-teman sekalian. Yang pertama pertanyaannya itu ialah mudah. Siapa pengarang kitab Irsyadul As-Sari? Yang A. Imam Syafi'i, B. Imam Nawawi, C. Imam Kastalani, D. Imam Bukhari. Dan yang kedua ialah apa keistimewaan dalam kitab Irsyadul As-Sari? Dan ini tadi sudah saya jelaskan kan? A. Penjelasan serta makna yang mendalam sehingga memudahkan pembacanya. B. Memudahkan berhitung. C. Memiliki cover ataupun sampel yang indah. D. Susah dimengerti. Jadi jika tadi teman-teman fokus dalam saya menjelaskan, pasti teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya ini. Jadi kesimpulan dari kitab Irsyadus Sari ini ialah kitab ini ataupun kitab Irsyadus Sari ini merupakan sumber penting dalam memahami hadis-hadis Sahih Bukhari. Kitab ini memberikan penjelasan yang mendalam mengenai sanad dan matan hadis serta konteks dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kitab Irsyadus Sari menekankan pentingnya moderasi dalam pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam. Jadi teman-teman, cukup sekian penjelasan daripada saya. Jika ada yang salah dalam penyampaian ataupun penjelasan saya siap menerima kritikan Anda. Terima kasih untuk perhatiannya dan waktunya. Ilal liqa'i ma'assalama, syukran alal ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، ملك الحبيب روحي. سبحان ربي كملوا، وبنور ربي جملوا. يا روح إليه حب النبي رحمة ودواء، والقلب